Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas untuk token Blur. Sesuai dengan requestan dari PHU6328. Katanya minta bahas tuntas untuk token Blur. Apakah layak di hold sampai bull run tahun depan? Kita akan coba untuk ulas ya. Blur hari ini diperdagangkan di kisaran Rp5.378. Harganya sedikit terkoreksi sekitar 1,5% teman-teman. Jadi Blur ini berada di peringkat 117 di CMC. Ini merupakan token yang bergerak di atas dari blockchain Ethereum. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya, Blur nggak punya supply maksimum. Sementara supply totalnya yang saat ini ada itu sekitar 3 miliar koin. Sementara yang beredar di market, supply beredarnya hanya sekitar 714 juta koin saja atau token saja. Jadi itu, kemudian kalau kita lihat dari informasinya di bawah, ini merupakan token tata kelola ya, governance tokens asli dari Blur, project lokal pasar untuk token NFT. Token non-fungible atau NFT yang unik dan juga platform agregator yang menawarkan fitur-fitur canggih seperti umpan harga nyata, manajemen portfolio, dan juga perbandingan NFT multipasar. Jadi, target mereka itu adalah untuk layanan transaksi NFT. Jadi, dia punya kayak marketplace gitu, teman-teman. Ini kalau kita kunjungi dia di blur.io, kita akan dapat informasinya soal project yang mereka bangun. Mereka menawarkan beberapa koleksi NFT. Seperti contohnya yang mereka punya itu Mutant Ape Yacht Club. Kemudian juga ada The God, teman-teman. Ada Pudgy Penguin. Terus yang masih banyak lagi. Ya, ini NFT-NFT yang mereka punya di marketplace mereka, teman-teman. Kalau kita lihat untuk swappingnya itu sampai 10 kali lebih cepat ya, tanpa fee. Kemudian juga total yang sudah melakukan transaksi itu sampai 1,4 billion atau miliar US dollar. Teman-teman, dengan total usernya sekitar 146.000. Jadi bisa dibilang komunitinya cukup besar juga. Kalau kita lihat dari data ini di Twitter, dia post dari data Mesari menunjukkan bahwa aktivitas saat ini itu menunjukkan untuk Blur sendiri itu mengalami volume yang cenderung mengalami penguatan ya. Jadi dia ambil datanya di sini, teman-teman. Aktivitas has declined recently. Blur.io blend lending platform has experienced significant growth. Jadi sangat-sangat signifikan untuk layanan lending mereka, blend lending platform. Jadi makin banyak orang yang berkunjung, istilahnya seperti itu. Itu ada growth yang terjadi, kemudian juga ini apa ya? Ya mereka ada sedikit transaksi yang terhambat, teman-teman, terhambat ya, tapi sekarang udah selesai. Ini udah dikasih announcement dan semuanya akan kembali normal, bahkan bisa lebih cepat lagi dari sebelumnya. Transaksi yang dilakukan itu sampai 1 jam itu berubah menjadi 30 menit saja, jadi bisa dibilang lebih cepat lagi, setengah setengah jam. Ekosistemnya itu, kemudian dari pembaruan-pembaruan sih nggak terlalu banyak ya untuk project ini. Memang tadi kita dapat good news aja sih sedikit dari data Mesari. Sekarang kita lihat dari bagian transaksinya. Untuk token ini itu nggak terlalu rame ya, tapi masih cukup kepake lah untuk tokennya, token Blur sendiri. Karena kita cek dia di bagian holdernya. Ini ada holder nomor 1, dia punya kepemilikan sampai 1, berapa nih? 1,2 miliar token, teman-teman, atau sekitar 42%. Kalau kita lihat dari total kepemilikan ini terus mengalami decline atau penurunan, teman-teman. Jadi dia baru aja melakukan penjualan di 14 Februari yang semula saldonya itu sekitar 1,4 million atau miliar ya, teman-teman, 1,4 miliar itu turun menjadi berapa nih? 1,2. Jadi turun sekitar 0,2 miliar koin yang mereka jual atau mereka distribusikan ya, istilahnya. Terus untuk wallet nomor 2 ini punya kepemilikan sekitar 29%. Dilihat dari chartnya, so far so aja, sama aja. Masih tetap sideways atau stabil, belum ada terjadi penjualan.
Kemudian dari wallet nomor 3, ini juga punya kepemilikan yang sampai 10%. Kalau kita perhatikan dari sini justru mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi bagus, negatif, standar, terus bagus. Terus kita lihat dari wallet OKX, karena mungkin orang-orang retail banyak yang berdagang di OKX. Kita akan lihat apakah semakin growth atau stabil. Kalau kita lihat memang peningkatannya terjadi itu di Februari 2023. Tapi sampai sekarang di bulan Juni ini masih cenderung stabil aja. Ya, nggak terlalu ada dump, nggak terlalu ada sinyal bullish juga. Itu sih dari beberapa data yang kita bisa temukan. Mari kita cek untuk harganya seperti apa. Blur sendiri dia listing di KuCoin sekitar Februari 2023 kemarin. Artinya ini koin baru ya. Mungkin dia listingnya itu baru di beberapa exchange saja. Bentar. Kita cek dia di marketnya, di pasar. Nah, di sini kita bisa cek nih di mana saja dia bisa diperdagangkan. Ada di Coinbase, KuCoin, Kraken, Bitfinex, OKX tentunya, Get.io, Bybit, dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang untuk likuidasi menurut saya udah cukup bagus lah. Apalagi kalau dia bisa listing seperti di Binance contohnya, itu bisa lebih menambah eh, apa namanya powerful daripada likuidasi yang ada di token dari Blur ini. Nah, dari segi pergerakan harganya turun ya teman-teman. Ya mencapai level 0,28 dolar kemarin. Dan bila mana kita perhatikan juga dari segi volume smart money sebenarnya nggak banyak. Volume perdagangannya pun juga nggak banyak. Indikasinya paling dari MACD ini yang udah menciptakan golden cross, which is sebenarnya sinyal positif. Jadi untuk target terdekat untuk Blur sendiri yaitu kembali balik naik ke 0,44 dolar. Let's say kalau memang tercapai maka arahnya kemana? Berikutnya ya bisa ke kisaran 0,7. Di sana ada level-level yang menurut saya cukup penting untuk menjadi resistance. Jadi itu sih target pertamanya di 0,44 dolar. Let's say kalau berhasil targetnya ke 0,7. Tapi kalau gagal bisa jadi dia berpeluang untuk balik lagi turun sampai 0,28 dolar. Jadi sementara kalau kita lihat dari kondisi marketnya gimana, market Bitcoin masih cenderung positif dengan BTC dominance yang cenderung udah mulai ada tanda-tanda sinyal penurunan. Nah, sementara untuk token Blur sendiri, ini tentunya akan berdampak positif bila mana BTC dominance-nya cenderung turun, teman-teman. Jadi ini udah mulai ada sinyal-sinyal positif. Semoga aja tokennya masih bisa growth ya untuk harganya. Karena mengingatkan dia masih punya peluang nih. Apalagi dari data Mesari tadi kita lihat di Twitter, itu terjadi peningkatan. Peningkatannya. Semoga itu sih, teman-teman. Jadi apakah layak untuk hold atau enggak? Ya menurut saya balik lagi sama teman-teman. Apakah teman-teman siap untuk hold koinnya mungkin dalam beberapa waktu? Mengingat kita perhatikan yang pertama ya, untuk supply-nya dia itu nggak punya maksimum supply. Artinya token ini sangat berpeluang untuk inflasi cukup besar. Bila mana mungkin di beberapa layanan staking itu menawarkan APY yang terlalu besar atau reward yang terlalu besar. Ataupun tokennya nanti banyak melakukan giveaway atau apa kita nggak tahu. Makanya ada banyak faktor yang bisa menentukan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat dari data-data yang kita dapat, menurut saya ini masih bisa prospek. At least dia balik ke all time high pas awal dia listing, menurut saya masih cukup logis, teman-teman. Yaitu di kisaran harga 1,3 dolar, menurut saya masih cukup logis lah untuk Blur bisa naik ke sana. Tapi untuk kedepannya bisa sampai harga berapa ya itu masih belum begitu begitu bisa dipastikan karena kan semuanya tergantung sama kondisi dari market. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi peluangnya yaitu tadi ke 0,44 dolar. Let's say kalau berhasil tembus, target berikutnya ke 0,7. Tapi kalau gagal, mungkin marketnya cenderung kurang bagus, bisa jadi potensi terburuknya turun ke 0,28. Ya kita nggak tahu pasti. Tapi so far dari volumenya itu nggak terlalu signifikan. Smart money-nya juga nggak terlalu banyak. Cuman yang menjadi indikator positifnya adalah dari MACD saja. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan tulis langsung di kolom komentar. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau sama-sama diskusi, berbagi analisa, atau mungkin sekedar sharing atau belajar, itu bisa sama-sama belajar ya di komunitas kami di seputar investasi. Di sini nggak ada sinyal, nggak ada aktivitas berbayar apapun, semuanya gratis, teman-teman. Terus juga kita punya komunitas komunitas portal informasi di mana aku selalu update untuk news-news terbaru baik dari on-chain, analisa teknikal ataupun data-data lainnya seperti news juga teman-teman. Mungkin teman-teman yang nggak mau ketinggalan news-news terupdate bisa langsung untuk cek
linknya di kolom deskripsi untuk join ke komunitas Telegram kami. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.